Saudara terdakwa Rizik Syihab bersama 5 orang lainnya hari ini kembali menjalani sidang pemeriksaan saksi kasus kerumunan Petamburan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum menghadirkan 14 orang dalam sidang kali ini. Dari 14 saksi, pemeriksaan awal dilakukan terhadap 9 orang saksi secara bersamaan. Para saksi dimintai keterangannya terkait acara Maulid Nabi di Tebet serta acara pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan. Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa adalah Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono. Dalam kesaksiannya, Budi Cahyono menyatakan Rizik Syihab menyampaikan undangan melalui pengeras suara saat berada di Tebet. Dalam kesempatan tersebut, Rizik Syihab mengundang hadirin yang ada di acara tersebut untuk datang menghadiri acara maulid dan pernikahan putrinya di Petamburan 14 November lalu. Masalah riwayat Maulid Nabi itu, terus beliau ada ajakan bahwa para habaib ulama semua yang ada di sini, saya akan mengadakan besok malam, saya akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah, dan saya akan menikahkan putri kami di keempat. Semuanya saya undang semuanya, para habaib ulama undang semua, siap hadir, teriaknya siap hadir, siap. Dan itu saya dengar tidak langsung berhadapan muka Pak Habib Rizik Syihab, tidak, kami mendengar dari pengeras suara. Saksi lainnya yang juga memberi keterangan di persidangan adalah Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin. Arifin menyatakan berdasarkan hasil rapat Satpol PP, kegiatan Petamburan 14 November lalu dinyatakan melanggar protokol kesehatan yang diikuti pemberian sanksi berupa denda sesuai dengan Pergub DKI. Pada saksi tambahan, nah, hasil daripada pembahasan hari Minggu pagi, kami menyimpulkan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini, kami masuk dalam regulasi yang diatur dalam peraturan Gubernur nomor 79. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang dengan terdakwa Rizik diwarnai perdebatan. Kali ini perdebatan dipicu dari pernyataan Rizik yang menyebut pelanggaran prokes di Petamburan dikriminalisasi, yang ia sampaikan usai memberi tanggapan atas kesaksian Kepala Satpol PP. Ada pendapat biasa, ada pendapat kuasa hormati sehat, kami hormat Bapak, kami hormat Ustaz. Tapi kalau rakyat juga hormat Anda orang tua, Anda jaksa, kami hormati. Kalau Anda tidak berbohong, saya hormati. Iya, kita sama-sama hormat. Masing-masing punya pendapat. Anda sendiri sering berpendapat. Tadi Anda mengatakan kepada Pak Budi itu gimana tentang ajakan? Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan. Boleh sesuai dakwaan kami, Pak. Anda boleh. Kalau saya enggak, boleh. Mengkriminalisasi dan mengkriminalisasi. Apa peraturan ini milik Anda? Sudah. Ini puasa bulan, kenapa dibungkuk begini? Bertanya dengan baik. Lebih lengkap dari jalannya sidang kasus kerumunan Petamburan dengan terdakwa Rizik Syihab akan disampaikan Niputu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putu, fakta apa saja yang terungkap dari persidangan hingga ada perdebatan antara jaksa dan juga Rizik Syihab hari ini? Ya, selamat sore, Livi dan juga saudara. Ada beberapa hal yang kemudian diungkapkan dalam persidangan hari ini. Kalau kita berbicara terkait dengan persidangannya sendiri, Livi dan juga saudara, sidang ini selesai pada pukul 14.30 atau pukul setengah 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja dengan pengamanan yang cukup ketat, sidang berlangsung dengan cukup kondusif. Tetapi justru keadaan memanas di dalam ruang sidang. Kalau kita berbicara terkait dengan perdebatan, ada sejumlah perdebatan yang muncul. Salah satunya terkait dengan indikasi
indikasi adanya kriminalisasi, maksud kami adanya diskriminasi terhadap terdakwa yakni Rizik Syihab, yang juga di pernyataan ini dikeluarkan tidak hanya oleh Rizik Syihab tetapi juga oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kalau kita mengutip beberapa kemudian perdebatan yang terjadi di ruang sidang dan juga di luar ruang sidang, di sela sidang, disebutkan bahwa memang indikasi adanya kriminalisasi ini diduga terjadi karena memang ada beberapa hal yang disebut menyimpang dari sudut pandang kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Yang pertama terkait dengan keterangan saksi yang disebut telah diarahkan oleh beberapa pihak. Kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, tadi yang disoroti oleh kuasa hukumnya adalah terkait dengan kesaksian para saksi yang sebetulnya atau sebelumnya ini tidak mengetahui terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan saat proses pembuatan BAP. Kemudian para saksi ini ditunjukkan sebuah video atau beberapa video yang kemudian kesaksian-kesaksian tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam BAP. Ini merupakan salah satu indikasi, salah satu kejadian yang disebut masuk dalam upaya diskriminasi yang terjadi pada Rizik Syihab. Selain itu juga ada beberapa penegak hukum yang disebut juga ikut kemudian diarahkan pernyataan-pernyataannya tentu saja untuk memberatkan Rizik dalam proses persidangan. Tak hanya itu, juga ada beberapa hal lain, tetapi yang pasti dari kuasa hukum Rizik Syihab sendiri ini menyebut akan menggali lebih lanjut lagi. Kalau kita berbicara terkait dengan saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini, Livi dan juga saudara, dari jaksa penuntut umum sebetulnya akan menghadirkan 14 orang saksi. Tetapi karena untuk menjaga protokol kesehatan, tentunya yang pertama kemudian juga ada keterbatasan ruang dan juga waktu, sehingga hari ini majelis hakim memutuskan untuk memeriksa ataupun juga mendengarkan kesaksian dari 9 orang saksi terlebih dahulu, baru nantinya pada sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin 26 April 2021 ini 5 saksi sisanya akan memberikan kesaksian terkait dengan bagaimana sebetulnya kronologi dan juga peristiwa yang terjadi, maksud kami dengan adanya kerumunan yang terjadi baik itu di Tebet ataupun juga di Petamburan saat Maulid Nabi dan juga saat pernikahan putri dari Rizik Syihab. Ada banyak perdebatan, tetapi yang pasti baik itu dari jaksa penuntut umum ataupun juga dari kuasa hukum nantinya akan menghadirkan sejumlah fakta-fakta dalam persidangan, dan kita tentu akan menunggu seperti apa keputusannya dan bagaimana hasil juga keputusan dari majelis hakim. Livi, kembali ke Anda di studio. Ini Putu Trisnanda, terima kasih laporan Anda. Saudara, pencarian KRI Nanggala